Sore hari ini masih jam 3, tapi udah kayak jam 7 malam. Soalnya hujan terus dari tadi. Tuh sampai putih tuh sana ya. Jauh sana tuh sampai putih. Sana tuh sampai putih tuh. Hmm. Emang kayak gini ya. Kalau hujan hujan terus, kalau panas panas terus. Tapi nggak bisa selang-seling gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Biar kabari semoga baik selalu, sehat selalu, rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku mau ngebahas juga campuran sih. Ini semoga memberi semangat kalian untuk hari ini, untuk bisa lebih semangat lagi, dan tentunya juga buat diriku juga sih. Nomor satu tuh kalau aku bikin konten yang biasanya kayak memotivasi itu sebenarnya curhatanku sih. Itu curhatanku dan bagaimana aku menjalani hari-hari seperti itu. Dan semoga ini bermanfaat juga buat kalian semuanya. Semoga ini juga menginspirasi gitu. Semoga kita belajar nih bareng-bareng gitu. Bagaimana sih untuk menghargai diri sendiri, terutama untuk melangkah ke hal yang maju. Kita tentunya pertama harus menghargai diri sendiri dulu, harus percaya kalau diri sendiri itu berharga, kalau kita sudah diciptakan yang bagaimanapun kita gitu, itu sudah terbaik dari yang di atas gitu. Yang terpenting teman-teman jangan selalu melihat ke atas, jadi kita harus melihat ke bawah juga biar kita punya rasa syukur. Itu yang aku alami sih, yang biasanya tuh aku nggak terlalu melihat ke atas ya, tapi melihat yang sejajar aja sih gitu. Karena aku kalau melihat terlalu atas juga akan takut, karena semakin banyak keinginan-keinginan gitu, terus semakin juga keegoisan ataupun tindakan ataupun apa ya, kayak yang dipikirkan tuh tentang duniawi aja gitu. Tapi itu menurut aku sudah berat juga sih gitu. Dan sekarang itu aku melepaskan semuanya, melepaskannya gimana sih gitu. Nah itu caranya ya gampang sih, nggak gampang sih, maksudnya aku caranya tetap mendengarkan sebuah motivasi bagaimana untuk mengkaji diri, yaitu caraku untuk sampai detik ini kalau mau tidur aku selalu mendengarkan yang namanya motivasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah banyak ilmunya. Itu membantu banget untuk apa, kayak kesenanganku gitu guys, kayak untuk kesenanganku. Nah, membantu banget untuk jalanku gitu, membantu banget untuk jalanku berproses lebih baik lagi kayak gitu ya. Dan dulu tuh kalau aku lihat orang yang misalnya tuh lagi wah enak tuh kerja di sana ataupun enak tuh dia hidupnya kayak gitu, ada, walaupun aku nggak sekelompok yang akan bilang ke tetangga ataupun ke orang-orang sekelompok itu enggak, tapi ke diri sendiri aja itu menurut aku sudah nggak etis ya. Kenapa nggak etis? Karena menurut aku terlalu berfokus ke orang lain itu nggak bagus buat diri kita gitu, beneran. Karena semakin kita berfokus ke orang lain, misalnya ini, misalnya yang mudah aja ya, kita melihat orang lain itu kayak cantik gitu, lebih dari kita, ada tinggi, ada yang multi talent atau yang kayak gimana gitu, bukannya nggak boleh kita nggak senang juga gitu, ya senang terus kayak kita kagum, tapi itu sewajarnya aja gitu. Ya percaya aja itu semua sudah diberi yang di atas, terus di atas apa diasah, terus selain itu juga ada fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Jadi nggak usah terlalu mengagungkan gitu, maksudnya kita nggak usah terlalu mengagungkan, ataupun ada orang yang berproses terus dia bisa sesukses ataupun seterkenal apa gitu. Kalau dulu tuh kayak wah dia hebat ya gini ya ini gitu, kayak gimana gitu, bukan nggak seneng tapi tuh kayak wah dia tuh hebat ya gini-gini terus ngomong kayak gitu. Tapi sekarang itu aku semuanya aku kurangi. Kenapa? Ya cukup hebat dia gitu, maksudnya hebat dia, tapi Allah juga memberi jalan. Nomor satu tuh cuman yang di atas yang memberi peluang, itu semuanya baru semuanya akan berjalan gitu. Meskipun kita, contohnya aku juga ini bekerja di sini, dikasih rezeki itu bukan karena aku hebat gitu, tapi karena Allah tuh ngasih tahu aku gitu, kalau Allah itu memberi aku peluang ini, Allah itu memberi apa ya, mengabulkan doaku itu, tapi aku harus berusaha lebih baik lagi. Kenapa? Karena menurut aku tuh, kalau apa ya, kayak semua doaku tuh sudah terbanyak yang dikabulkan, itu malah
aku tuh kayak harus aku gali lagi nih diri gitu. Bagaimana sih biar aku tuh punya gantian, istilahnya kayak gitu. Allah tuh sudah memberikan banyak hal kepada aku. Jadi bagaimana aku bisa membalasnya? Itu loh. Pengen kayak gitu sih kayak. Jadi merinding aku kalau ngomongin kayak gini tuh selalu merinding, gak tahu kenapa ya. Karena aku meskipun aku tuh nggak sedekat apa gitu kayak orang yang banyak ilmunya agama atau apa itu ya sangat kecil banget, pokoknya nggak ada seujung kuku tuh nggak ada. Tapi aku kalau udah mendengarkan itu tuh kayak masya Allah banget. Aku nggak bisa banyak ilmunya tapi aku bisa merasakan bahwa aku ini orang yang hina ini gitu, tapi masih ngerasa banget aku masih dirangkul, aku masih didengarkan semuanya gitu, banyak yang didengarkan. Dan banyak lagi lah misalnya kayak aku lagi ketakutan atau gimana, aku selalu ya Allah gitu berikanlah ketenangan hati atau gini, aku kayak langsung kayak ngerasanya tuh kayak langsung diberi dipeluk gitu, rasanya kayak langsung dipeluk gitu, ngerasa banget gitu loh energi itu gitu, kayak ya Allah banget. Masya Allah aku merinding guys, aku merinding sumpah, gak tau kenapa. Mungkin aku cuma selalu berdoa, yang aku inginkan itu bungkuslah hati aku ini dengan kebaikan, bungkuslah hati aku ini dengan hal-hal yang bisa membuat sekeliling itu bahagia, nyaman, dan baiklah, untuk kenangan-kenangan seperti itu ya. Karena kita sejatinya nantinya kita nggak akan abadi gitu, siapapun itu nggak akan abadi guys, kita nggak ada yang tahu usia kita sampai berapa, tapi kita meminta semoga kita panjang umur, bisa bahagia sampai kakek nenek kayak gitu kan ya. Pembahasannya ke sana sih. Kalau ke sana tuh agak rasa takut juga, terus kayak ngerasa aduh ini masih banyak dosa-dosa kayak gitu sih gitu. Apalagi kalau ngelihat orang yang terdekat ataupun ya orang yang pernah kita lihat kayak di sosmed gitu, misalnya kayak artis atau siapa terus nggak ada gitu, itu rasanya tuh semakin gimana ya guys, kayak kalian ngerasa nggak kayak giliran kalian tuh kapan, giliran kita tuh nggak ada yang tahu guys gitu. Jadi makanya dari sini juga aku selalu menurunkan egoku tuh dari sini, kayak menurunkan ego keduniawian, aku pengen merasakan, menikmati aja apa ya, eh, dikasih umur ini menikmati dengan sebaik mungkin gitu sih, sebaik mungkin, seslow mungkin. Yang tadinya pikiranku tuh ibarat orang tuh kayak ayo terus merangkak merangkak gitu loh, kayak merangkak, ayo merangkak merangkak, duit duit gitu loh. Iya beneran, kerja kerja duit duit, karena aku bisa nyenengin orang juga dengan duit gitu. Kalau lihat orang sedih ataupun orang tua, terutama ya orang tua, terus aku nggak bisa ngasih, itu kayak sedih banget. Tapi aku harus pergi kayak gini nih, LDRan kayak gini nih, jauh dari mereka. Dan itu menurut aku nggak tahu perkembangan orang tua aku nggak tahu komunikasi yang kayak gitu. Tahu-tahu pulang orang tua sudah tua kayak gitu tuh kayak ada sisi sedih sih guys. Jadi perjuangan seorang TKW itu ya, menurut aku nggak mudah, karena dia misalnya dia berangkatnya kecil ataupun anak-anak yang masih kecil tiba-tiba sudah gede, dan dari situ juga kita menyadari oh ternyata aku sudah tua juga ya gitu. Walaupun nggak menyadari tua gitu tapi ngerasa oh ternyata usia aku sudah segini ya, yang dulunya berangkat umur 17 atau 18 sekarang sudah 40 30 berapa. Aduh, tuh guys, pembahasan pembahasan pagi ini bener-bener ya, ini yang menyadarkan aku bagaimana aku kalau biasanya aku lagi nggak enak hati nih, kayak kayak istilahnya hati tuh terkadang kita moodnya kan nggak baik, nah itu aku langsung cepet-cepet mengingat itu biar aku kembali lagi ke setelan awal gitu loh, yang syukur gitu. Karena kalau kita nuruti kegalauan, kekosongan, itu menurut aku menjebak kita sih, jadi males kayak gini kayak gitu, ngeluh itu akan campur, jadinya kita harus beneran kayak hidup di dalam diri kita gitu. Jadi jangan kesana kemari nih, dari otak, dari semuanya itu harus stay di situ, di tempatnya ya. Udah lah guys, terima kasih ya yang sudah mensupport aku. Apabila ada kata ataupun perlakuan yang salah mohon dimaafkan, dan ini untuk mengisi aja karena aku pengen terus setiap hari itu kayak aktif juga. Ini salah satu juga untuk membentuk aku biar
kefokusanku, kekonsistenanku itu akan konsisten. Itu sih. Itu pokoknya gitu guys. Oke, terima kasih guys, ini aku mau lanjut kerja lagi, dan sebentar lagi ini juga bosku, anaknya mbahku tuh datang ke sini. Dan sekali lagi mbahku kalau disuruh minum obat nggak mau, bingung itu ya. Jadi sekali lagi ini juga untuk pengingat aku, semuanya itu titipan, semuanya, tidak ada yang menempel di kita, ini semuanya titipan, nggak ada tuh itu milik kita atau apa, nggak ada, titipan guys. Semoga kita dititipkan yang banyak dan dititipkan dalam waktu yang panjang ya guys. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.